dari Jalan Mongin 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Diajeng garwanipun Kakang malam jemah tek udan rimis-rimis. Udan rimis-rimis lapo? Yo wayahe sunah rasul to yo. Nang ayo nang kene. Alah sunah rasul ora mikir nang ngene iki. Wayahe ngrungokno jimat kok. Kuwi panganan apa neh kuwi? Lah kok lali apa enceno piye to iki? Jimat kuwi lho, sajian malam Jumat sing ana setan-setane kuwi lho. Walah, mun diwas medeni wong pisan kuwi. Iki apa to, Gang? Kok ngusel-ngusel barang iki lho? Ndarana. Lah jemberi wong kelekem kecut. Jimat sajian malam Jumat. Takut. Jimatku di mana, Jimat? Ih, suara apa itu? Aduh, bulu kuduku berdiri. Siapa kamu? Kamu yang mengambil jimatku? Enggak, Mbah. Saya enggak ngambil jimatnya Mbah Dukun. Pasti kamu yang ambil jimat. Pasti kamu yang ambil jimatku. Cepat, berikan jimatku. Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Jimatnya Mbah Dukun ada di Istana FM, Mbah. Di Istana FM? Sungkir, opo kang olodo lunga? Opo sing ora bisa mingkir? Mohon perhatian, jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Hanya awan hitam tipis yang tampak berayun, beriring. Ketika angin malam berdesir mengusik rimbunan semak tua yang mengering, sesekali terdengar sayup jerit burung malam menyeruak membelah keheningan. Saat sejuk embun mulai membasahi malam yang tengah terlelap, gurat keheningan alam seketika lenyap, tatkala remang cahaya suluh membias di pekatnya malam. Riuh lolongan anjing-anjing kampung menyala garang. Inilah Malam Jumat Pahing. malam yang penuh dengan keangkeran, penuh dengan keramat, dan sebuah malam yang dijejali aroma mistis dan menyimpan berjuta misteri. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Ki Banu Asmoro. Terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Di malam hari ini Anda bersama saya yang lagi menyaksikan live streaming di channel YouTube Radio Istana. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya. Siaran malam ini juga bisa Anda dengar melalui live streaming Radio Istana Bojonegoro.com.
Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh Jimatres-Jimatres dimanapun Anda berada yang lagi absen di grup Facebook Jimatres Istana FM. Nanti akan saya absen satu persatu, dan sesi penerawangan Anda bisa ikuti nanti malam ini. Bagi Jimatres-Jimatres yang punya cerita-cerita misteri, baik pengalaman pribadi atau mungkin orang lain, kirimkan saja ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur, atau bisa inbox saya di Facebook Ki Banu Asmoro. Malam ini, malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri, saya akan melanjutkan lagi cerita misteri mengenai pesugihan perias pengantin ngunduh jiwa. Ki Banu Asmoro dari studio siar Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur, tentunya mengucapkan selamat mengikuti acara Jimat, sajian malam Jumat yang menguak tabir-tabir misteri. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri ngunduh jiwa, seri yang ke-16, ditulis Restu Wiraatmaja. Ibu Sumi masih belum mengerti bagaimana caranya agar bisa melepaskan Rahayu hingga menemui kedamaiannya sendiri di alam lain. Ibu Sumi kemudian bangkit dari duduknya. Ia meminta kepada Sumantri untuk menyelesaikan ngunduh jiwa tersebut. Aku minta kepadamu, Mantri, selesaikan ngunduh jiwa ini. Bebaskan Rahayu. Aku tidak mengetahui sesakit apa hatimu saat ini. Namun, dendam yang kau ciptakan adalah sebuah lautan nestapa yang kelak akan memberikanmu penderitaan. Memang benar. Apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Ia bahkan tidak habis pikir untuk memberikan sebuah penilaian terhadap seorang pria polos seperti Sumantri, yang ternyata adalah orang yang memiliki kendali penuh akan demit manten. Sekali lagi, sebelum Pak Sumardi dan Ibu Sumi pamit, keduanya benar-benar sudah merasa lelah untuk menghadapi pria pendendam seperti Sumantri. Ingat satu hal lagi, Mantri. Tidak ada dendam yang melahirkan dendam. Rasa sakit akan melahirkan bentuk ketidakpercayaan terhadap dunia dan seisinya. Kita akan membenci orang-orang yang bahkan belum kita ketahui seperti apa sifat dan perilakunya. Namun itu semua hanya dikhususkan bagi orang yang telah mati hati dan juga pikirannya. Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun meninggalkan Sumantri seorang diri di rumah Mbah Sor. Keduanya sudah sangat lelah untuk kembali ikut campur dalam permasalahan yang sangat tidak masuk akal ini. Sumantri hanya bisa memaklumi hal itu. Dia bahkan tidak melarang kepada orang-orang yang berada di sekitarnya untuk membenci tindakan salahnya itu. Kepergian Pak Sumardi dan Ibu Sumi merupakan sebuah awal dari dimulainya sebuah dendam yang sudah ia tanamkan sejak lama. Di tempat Mbah Sur, Sumantri berusaha untuk menenangkan diri. Setelah kematian calon mertuanya itu, ia jadikan rumahnya sebagai tempat untuk bernaung. Mau tidak mau dia sendiri yang harus menjaga rumah tersebut untuk dijadikan sebagai tempat di mana dirinya akan melancarkan aksi dendam kesumatnya terhadap beberapa orang-orang yang belum mengalami nasib yang sama seperti kedua orang yang sudah lebih dulu meninggal dunia tepat di bulan pengantin.
Wikto, Mbah Sur, 2 orang ini sudah kuamankan. Selanjutnya perlahan aku akan habisi mereka semua. Sekarang rumah itu adalah markas bagi Sumantri. Ia dengan tenangnya akan menjalani apa yang menjadi keinginannya. Ia kemudian memasuki kamar dan mencoba untuk mengunjungi seluruh ruangan yang ada di rumah tersebut. Tatkala Sumantri sedang mengecek tiap kamar, dia terkejut saat mendapati kamar calon istrinya Rahayu yang sudah berantakan. Sumantri berinisiatif untuk membereskan kamar istrinya dan merapikan kembali semua yang berserakan di lantai. Akan tetapi, hal yang mengejutkan terjadi tatkala Sumantri mendapati sebuah benda yang selama ini ia cari. Rahayu, cincin ini. Sumantri menemukan cincin milik calon istrinya. Cincin itu adalah sebuah hadiah yang dia berikan kepada Rahayu tepat di hari ulang tahunnya. Sumantri saat itu sangat berharap jika dirinya dapat menikahi Rahayu. Akan tetapi justru yang terjadi malah sebaliknya. Maut adalah sambutan pertama yang dirasakan oleh Rahayu. Dunia dan seisinya serasa hancur tatkala Sumantri mengetahui hal itu. Kini ia hanya bisa menangisi seseorang yang sudah menjadi wadah bagi keluarga Pranomo. Sabar sayang, besok aku akan bebaskan dan aku persilakan kepadamu untuk membalaskan dendam kepada mereka semua. Sejatinya sebuah cinta tercipta dari sebuah rasa dan perasaan yang menjadi satu. Namun jangan lupakan akan sebuah fana yang terkadang bisa menjadi sebuah pembatas di antara kedua pasangan itu sendiri. Sama halnya seperti cinta orang-orang yang telah ditinggal oleh orang yang dicintainya. Mereka berusaha penuh untuk bisa menciptakan kesadaran akan sebuah fana yang berdampingan dengan cinta. Sore itu jika mengunjungi makam keluarganya, dia benar-benar merasa kesepian. Tidak ada sesuatu yang dia bisa banggakan dalam hidup ini selain ingin bertemu dengan keluarganya seperti dulu. Ibu, Mbak Wati, Bapak, kalian bagaimana di sana? Apakah kalian baik-baik saja? Hari ini aku masak bayam kesukaan Mbak Wati. Nanti sore aku coba buat semur telur kesukaan ibu. Malamnya mungkin aku ingin memasak sayur sop kesukaan Bapak. Begitulah kira-kira ungkapan hati yang ingin disampaikan oleh JK. Dia bahkan tidak tahu harus menceritakan apa untuk menghilangkan kesepian di dalam hidupnya. Curahan hatinya hanya tertuju kepada hal-hal yang keluarganya sukai saja. JK sadar dirinya tidak akan menemui lagi keluarganya di dunia dalam keadaan hidup normal seperti pada umumnya. Namun di sisi lain juga dia tidak ingin memberikan beban yang mampu membuat mereka semua menjadi tidak tenang. JK sudah bisa melakukan apapun sendiri. JK kangen kalian semua. Tiap hari doa JK hanya tertuju kepada kalian semua. JK menaburi makam ketiganya dengan bunga khusus yang digunakan untuk menaburinya di pemakaman. Lalu ia beranjak bangkit dan perlahan pergi meninggalkan pemakaman. Di pertengahan perjalanan JK mendengar suara rintihan tangis. Dia terdiam sejenak. Kedua kakinya langsung merasa merinding dan segera menyebar ke bagian tangan hingga lehernya. Tolong aku, awakku isi di kerangkeng. Tidak berselang lama kepalanya kejatuhan sebuah benda kecil berwarna putih dengan wangi yang sangat harum. JK terkejut saat mendapati sebuah melati yang merupakan pertanda dari kehadiran dari sosok demit manten. Dia ada di sini. JK kembali melangkahkan kakinya dan perlahan melawan rasa sakitnya. Akan tetapi saat dimana dirinya hendak melewati sebuah makam baru yang masih basah, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memegang kaki JK. Apa ini? Setan! Setan!
JK berteriak ketakutan. Namun anehnya tangan itu langsung menghilang. JK langsung menatap sekeliling pemakaman. Lagi-lagi dia mendengar suara rintihan tangis serta ucapan kalimat yang sangat membuatnya merinding ketakutan. Tulung aku, awakku isih dikrangkeng. JK pun segera membuka matanya kembali. Ia kemudian meninggalkan pemakaman tersebut dengan berlari kencang tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi kepadanya. Sesampainya di rumah, JK segera mengunci semua pintu dan dia bersembunyi di balik kamarnya sendiri. Namun teror belum usai sampai di situ. Kali ini JK mendengar suara gedoran pintu dari kamar sebelahnya. Yang mana kamar itu adalah kamar milik ibunya sendiri. JK menutupi diri dengan selimut. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana bisa dirinya juga mendapatkan teror yang sama. Tak lelo, 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 ledung, jap menang, ojo pijer nangis. Anakku sing apik rupane, yen nangis ndak ilang apike. JK ingat suara itu biasanya digunakan oleh ibunya untuk menidurinya saat kecil. Suara dan nadanya yang khas membuat JK meyakini jika sosok ibunya sedang berada di rumah untuk mencarinya. JK menutupi kedua telinganya dengan tangan. Ia bahkan tidak ingin mendengar suara mengerikan yang nadanya sangat mirip seperti yang sering ibunya nyanyikan. Akan tetapi semakin JK menutupi telinganya, suara itu semakin kencang dan berdengung keras di telinganya. Tak lelo, 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 ledung, jap menang, ojo pijer nangis. Anakku sing apik rupane, yen nangis ndak ilang apike. JK menutupi matanya. Ia menyadari jika suara itu sekarang sudah berada di kamarnya. Tiba-tiba JK terkejut saat selimutnya perlahan menurun seperti ada seseorang yang sedang menariknya. Keringat dingin mulai bercucuran di leher JK. Bibirnya menggigil ketakutan dan perlahan suara yang sama kembali terdengar. Tak lelo, 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 ledung, jap menang, ojo pijer nangis. Anakku sing apik rupane, yen nangis ndak ilang apike. Lalu tidak lama kemudian JK merasa ada yang ikut tidur di sebelahnya. Dia merasakan getaran dari tubuh seseorang yang menyentuh ranjang tempat tidurnya. JK pun memberanikan diri untuk membuka kedua matanya. Dan dikala rasa takut telah menenggelamkannya, terlahir sebuah hal yang sangat mengerikan tepat di hadapannya. JK melihat dengan jelas jika keluarganya sudah berada di samping tempat tidurnya, sembari menatap ke arahnya dengan tatapannya yang mengerikan. Setan! Mereka bertiga mencoba untuk menggapai tubuh JK. Namun JK berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dia membuka pintu kamarnya dan berlari ke arah depan. Suara-suara mengerikan masih terdengar dari dalam kamarnya. Cepat buka pintunya, buka pintunya. Kedua tangan JK bergetar hebat.
Dia bahkan tidak fokus untuk memasuki kunci pintu rumah depannya ke dalam lubang pintu itu sendiri. Dan saat dimana kuncinya sudah memasuki lubang pintu, tiba-tiba kunci sulit digerakkan dan macet dengan mendadak. Dari dalam kamarnya JK mendengar kembali sesuatu yang diucapkan oleh seorang wanita. JK refleks menggelengkan kepala. Dia berusaha untuk fokus dan membuka pintu rumahnya. Namun suara mengerikan itu tetap terdengar dengan sangat kencang. JK, kamu ndak kangen kami bertiga? JK berteriak sekencang-kencangnya untuk menguatkan mental dan keberanian. Dan saat yang bersamaan kunci pun bisa digerakkan ke arah pembuka pintu. Dan saat JK berhasil keluar dari rumah, dia telah mendapati dua orang yang sangat dikenalinya. JK, kamu kenapa? Ibu Sumi, Pak Sumardi, mereka datang. Siapa? Ibu, Bapak dan Mbak Wati, mereka mengajakku untuk ke kuburan. Pak Sumardi menatap Ibu Sumi. Dia paham bahwa semuanya sudah dimulai. Bu, sepertinya sudah dimulai. Sementara itu, Sumantri telah tiba di pemakaman sebuah keluarga yang menjadi korban dari ngunduh jiwa. Ia kemudian menancapkan sisir yang sudah dia patahkan ke tanah kuburan ketiganya. Ngunduh jiwa sebenarnya sudah dimulai. Malam ini orang-orang yang telah membuat kalian bertiga menderita menjadi jenazah. Sumantri pergi meninggalkan pemakaman. Ia akan melakukan tugas lain yang semestinya bisa membuat semua rencananya berjalan dengan lancar. Malam harinya seorang wanita dengan rambut yang sudah dirapikan berjalan ke area pemakaman. Ia mencari sebuah papan nama kuburan yang bernama Rahayu. Setelah dirinya menemukan makam tua yang sudah mengering tanahnya, Dini pun segera melaksanakan amanah dari Sumantri. Ia menancapkan patahan sisir perias itu di tanah kuburan milik Rahayu. Akan tetapi, Dini tidak menancapkan semua patahan sisir itu tepat di makam Rahayu. Ia kemudian tertuju kepada salah satu makam yang disinyalir sebagai makam milik orang tua Rahayu. Sembari membawa patahan sisir yang sudah dipatahkan sebelumnya, Dini memberanikan diri untuk melakukan ambisi yang sama seperti yang dilakukan oleh Sumantri kepada orang-orang yang telah membuatnya hancur berantakan. Matanya tertuju kepada sebuah kuburan baru. Dini tahu bahwa ciri-ciri yang sangat mudah adalah dengan kuburan baru yang memang menjadi kunci utama untuk mengetahui papan nama yang bernama Suryani tersebut. Langkah kakinya benar-benar dipercepat. Ia kemudian tiba di waktu yang sangat tepat di makam baru itu. Papanya bertuliskan sebuah nama yang bernama Suryani. Dini kemudian menancapkan sisir tersebut ke tanah kuburannya. Ia kemudian bangkit dan segera pergi meninggalkan pemakaman. Hatinya sudah tidak tenang, jiwanya juga sudah tidak mulai nyaman. Dini merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, dia mendengar suara langkah kaki melambat dari arah belakang. Saat dimana dirinya terhenti, suara langkah kaki itu pun juga terhenti. Sopo sing melui aku? Sopo sing melui aku? Nduk, Simbah melu. Dini sadar yang mengikutinya dari arah belakang adalah sosok Mbah Suryani yang sudah terbebaskan. Dini tidak memperdulikan kalimat itu. Ia kemudian melajukan lagi langkahnya dan meninggalkan pemakaman dengan penuh ketakutan. Semua sudah dimulai. Sumantri juga sudah siap untuk menciptakan dendamnya. Ia sama sekali tidak takut jika kebebasan para sosok korban ngunduh jiwa menjadi membahayakan.
Pertama-tama Sumantri mengarahkan teror mematikan itu kepada keluarga dari Bi Imah. Tepat di malam itu Bi Imah dan Cici sedang tertidur. Mereka berdua merasa ada yang datang hingga mengetuk pintu rumah depannya dengan sangat kencang. Bi Imah pun terbangun dari tidurnya. Ia kemudian memeriksa bagian depan rumahnya dan saat pintu dibuka Bi Imah tidak menemui siapapun. Namun saat dimana Bi Imah menutup pintu dan membalikkan badannya, dia terkejut saat mendengar suara aneh dari dalam kamarnya. Cici, kamu kenapa, Nduk? Tiba-tiba pintu kamar mendadak tertiup. Bi Imah segera berlari untuk menggapai pintu kamar dan berusaha untuk membukanya. Dari dalam kamar Bi Imah hanya mendengar suara rintihan dan teriakan sakit dari Cici perlahan. Bi Imah pun ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia kemudian mengintipnya lewat lubang pintu. Dan hal yang mengerikan terlihat saat dimana Cici sedang dicekik oleh demit manten tersebut. Cici. Bi Imah mencoba untuk mendobrak pintu kamar. Namun tenaganya tidak cukup kuat untuk membuka kamar tersebut. Bi Imah hanya bisa menangis. Ia bahkan tidak bisa melakukan apapun kecuali melarikan diri dari target berikutnya. Saat dimana Bi Imah ingin pergi, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Keluarlah seorang wanita dengan mulut yang sudah bersimbah darah dengan tatapan yang sayu. Cici? Sopo selanjutnya? Tubuh Cici bergerak dengan cepat. Ia bahkan mampu menarik tubuh Bi Imah sebelum Bi Imah menggapai gagang pintu depan. Tubuh Bi Imah diseret hingga masuk ke dalam kamar mandi. Sosok tersebut kemudian mengangkat tubuh Bi Imah yang sudah merintih kesakitan ke dalam bak mandi. Bersamaan dengan itu Cici yang sudah dirasuki melakukan hal yang sama. Ia kemudian masuk ke dalam bak mandi tersebut dan menenggelamkan diri bersama dengan ibunya. Bi Imah mencoba untuk menggapai bagian atas bak mandi. Akan tetapi kepalanya benar-benar ditekan oleh tangan Cici yang saat itu sedang dirasuki oleh sosok demit manten. Perlahan warna air di dalam bak mandi pun berubah merah pekat darah. Mereka berdua tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Korban selanjutnya mengarah kepada keluarga Pranomo. Akan tetapi ketiganya sudah benar-benar berada di ruangan tempat di mana ritual ngunduh jiwa dilakukan. Bunda, kita harus bagaimana? Tanya Bagus. Bunda tidak tahu. Demit manten sudah kehilangan kendalinya. Si brengsek itu ingin membalaskan dendam kesumatnya. Mereka bertiga tidak melakukan apapun kecuali saling berpegangan tangan dengan kedua kaki yang berada di dalam lingkaran melati. Namun teror pun dimulai lebih cepat dari dugaannya. Seluruh lampu di rumah mewah itu mendadak padam dengan seketika. Lalu dari luaran terdengar suara tangisan seorang wanita. Bagus seperti mengingat tangisan itu. Tangisan dari seorang wanita yang dia kenali. Rahayu? Dia bukan Rahayu, Bagus. Dia demit manten. Tidak berselang lama kaki Bunda Melati ditarik hingga dirinya keluar dari lingkaran melati itu. Kepalanya membentur keramik hingga darah segar mengucur dengan derasnya. Bunda! Bagus berusaha untuk tidak melepaskan pegangan tangannya. Akan tetapi jika dirinya tidak melepaskan pegangan tangan tersebut, niscaya dia juga akan terseret. Lepaskan Bagus. Nggak akan, Bunda nggak boleh mati. Lepaskan, jika tidak tubuhmu terseret. Dengan pasrahnya Bagus pun melepaskan pegangan tangan Bunda Melati. Lalu yang mereka dengar hanyalah suara benturan tubuh ke arah tembok lengkap dengan amarah dari demit manten. Pak Pranomo berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya dan juga anaknya dari target selanjutnya. Dia pun berusaha mencari cara untuk mengalahkan demit tersebut. Pak,
kita harus bagaimana? Sabar, kita tidak boleh keluar dari lingkaran. Belum usai Pak Pranomo melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba tubuh Bagus mengeluarkan banyak darah. Dari bagian lehernya terlihat sebuah tangan yang sedang mendekap tubuh Bagus dari arah belakang. Pak, tolong aku, Pak. Tubuh Bagus kembali ditarik. Hal yang sama seperti Bunda Melati. Tubuh Bagus dibenturkan di tembok hingga tewas. Dan terakhir adalah Pak Pranomo. Tidak seperti keduanya, Pak Pranomo ini diberikan kesempatan untuk keluar dari ruangan. Akan tetapi saat dimana dirinya hendak keluar dari rumah, tiba-tiba muncul beberapa wanita dengan pakaian layaknya pengantin. Wanita-wanita tersebut adalah korban dari kejahatan Pak Pranomo yang dijadikan sebagai tumbal dari ritual ngunduh jiwanya. Pak Pranomo tidak bisa pergi kemana-mana. Ia kemudian kembali ke ruangan yang sama. Namun saat dimana dirinya memasuki ruangan tersebut, dirinya telah melihat fenomena aneh di mana anak dan istrinya sedang terduduk sembari menatap ke arah cermin. Melati, Bagus, kalian masih hidupkah? Langkah Pak Pranomo melaju perlahan ke arah cermin tersebut. Namun belum juga tiba di lokasi yang dituju, tiba-tiba kepalanya dicengkram dari arah belakang dan kemudian dipaksa untuk diputarkan ke bagian belakang. Tubuh Pak Pranomo ambruk. Dia tewas dengan bagian kepala yang sudah berpisah posisi ke belakang. Kini Sumantri yang berada di dalam rumah Mbah Sur harus menanggung semua beban yang dirasakannya. Mulutnya tiba-tiba keluar darah yang tidak sedikit. Kedua matanya memerah. Ia ingin menyelesaikan semuanya karena semua orang yang memang dijadikan target adalah sudah terbunuh. Rahayu, aku sudah tunaikan janjiku padamu. Mereka yang telah membuatmu menderita telah aku singkirkan semuanya. Akan tetapi semua belum usai. Kini Sumantri merasakan sendiri akibat dirinya telah melepaskan kendalinya terhadap demit manten. Aku harus ke kuburan Rahayu. Aku harus melepaskan sisir yang menancap di tanah kuburannya. Sumantri keluar dengan mulut yang sudah bersimbah darah. Kepalanya terkadang merasakan pusing yang sangat kuat hingga dirinya kehilangan kesadaran. Belum juga dirinya tiba di ruangan depan, tiba-tiba Sumantri mendengar suara langkah pelan dari arah belakangnya. Suaranya mirip seperti suara langkah calon mertuanya itu, Mbah Sur. Tubuh Sumantri mendadak merinding. Dia bahkan tidak menyadari jika Dini telah melakukan sebuah kesalahan. Dia menancapkan patahan sisir itu juga kepada makam Mbah Suryani. Dengan begitu sosok Mbah Suryani bebas seperti halnya sosok Rahayu dan yang lainnya. Mantri, kamu mau kemana? Suaranya semakin membesar. Sumantri pun berusaha untuk melawan ketakutannya sendiri. Ia memberanikan diri untuk menengok ke bagian belakang. Akan tetapi sosok yang dituju tidak ada. Sosok Mbah Sur menghilang. Pikir Sumantri itu hanyalah khayalannya semata. Namun dari arah belakang lehernya dicekal dengan sangat kuat hingga tubuhnya ditarik ke arah pintu depan. Sumantri berusaha untuk menggapai pintu. Akan tetapi apa yang terjadi saat ini adalah karma yang dia dapatkan saat mengunci Mbah Sur saat dirinya terbunuh oleh demit manten. Perlahan tubuh Sumantri tidak bergerak lagi. Nafasnya sudah habis. Nyawanya tidak tertolong. Sumantri tewas seperti yang orang-orang mengabdikan diri kepada ngunduh jiwa. Malam kelabu memenuhi dua desa yang bersebelahan. Desa Wongso dan Desa Tejokromo. Banyak korban yang berjatuhan dengan cara yang mengenaskan.
Kini tersisa JK dan Ibu Sumi serta Pak Sumardi yang mencari cara agar bisa mengikat kembali sosok-sosok yang mengganggu JK dan juga keduanya. Mereka berdua pun menuju ke arah kuburan keluarga JK. Kenekatan ini tercipta agar semua permasalahan menjadi selesai. Saat ketiganya tiba di area pemakaman, ketiganya langsung menemukan batan sisir yang menusuk di tanah kuburan masing-masing keluarga JK. Ibu Sumi segera mencabuti semua batan sisir yang tertanam di tanah kuburan keluarga JK. Sudah selesai? Pak Sumardi dan JK terkejut saat Ibu Sumi dengan beraninya mencabuti batan sisir itu tanpa ada halang dan rintangan. Kini mereka bertiga pulang ke rumah JK dan menginap di sana. Karena waktunya sudah sangat malam, mereka berdua menginap di rumah JK. Bu, Pak, kalau ada apa-apa ketuk pintu saya saja ya. Nanti kamar Mbak Wati boleh dipakai. Mereka berdua pun berencana untuk menempati kamar Kusumawati. Saat kamar dibuka, di dalam kamar tersebut sudah terdapat sebuah cermin pemberian dari Bunda Melati lengkap dengan sisirnya. Ibu Sumi hanya ingin melihat itu dan mencoba untuk duduk di kursi tepat di mana di hadapannya sudah berdiri tegak sebuah cermin yang sangat indah. Perlahan Ibu Sumi mengambil sisir dan menyisiri rambutnya dengan ekspresi wajah yang cukup aneh. Pak Sumardi yang melihat tingkah aneh istrinya mencoba menanyakan secara baik-baik. Bu, ibu kenapa? Tidak lama kemudian lampu mendadak mati dengan seketika. Ibu Sumi berjalan keluar dari kamar. Pak Sumardi mencoba untuk menahan istrinya. Akan tetapi langkah Ibu Sumi jauh lebih cepat. JK, JK, teriak Pak Sumardi. JK segera keluar dari kamarnya. Ia menyadari ada sesuatu yang aneh yang terjadi kepada Ibu Sumi. Ibu kenapa, Pak? Dia kerasukan demit manten. JK langsung teringat dengan sesuatu yang ia bawa dan ia kembali letakkan di kamar sang kakak. Pasti karena sisir dan cermin itu. JK meminta kepada Pak Sumardi untuk mengejar Ibu Sumi, sedangkan dirinya ingin menghancurkan semua barang-barang yang masih tersisa dari media ngunduh jiwa itu sendiri. Bersamaan saat Pak Sumardi mengejar langkah Ibu Sumi, dia mendengar suara langkah kaki mengarah ke kamar mandi. Bu, ibu ada di dalamkah? Dari kamar mandi, Ibu Sumi teriak kesakitan. Dia benar-benar seperti disiksa oleh sesuatu yang ternyata sudah mengikat tubuhnya. Pak, Bapak, tolong Pak. Bu, ibu. Pak Sumardi berusaha untuk mendobrak pintu tersebut. Sedangkan JK dia perlahan menghancurkan cermin dan mematahkan sisir hiasan pengantin tersebut. Pak Sumardi berusaha untuk mendobrak pintu itu. Dan tentunya jika berhasil JK melakukan itu, niscaya demit yang sedang mengganggu Ibu Sumi akan menghilang selama-lamanya. Cepat patah, teriak JK sembari berusaha mematahkan sisir hiasan pengantin tersebut. Dari dalam kamar mandi teriakan Ibu Sumi perlahan menghilang. Pak Sumardi memiliki firasat yang kurang baik akan keadaan istrinya. Dia pun berlari ke arah JK. JK yang sedang berusaha mematahkan sisir tersebut terkejut saat mendapati Pak Sumardi yang menampakkan wajah paniknya. JK, kemarikan sisirnya. Kau dobrak pintu kamar mandi. Aku akan mematahkan sisir ini. JK mengangguk paham. Ia pun kemudian menuju ke arah kamar mandi dan segera mendobrak pintunya demi menyelamatkan Ibu Sumi. Sedangkan Pak Sumardi ia berusaha untuk mematahkan sisir tersebut. Dengan sekuat tenaga dia berteriak dengan sangat kencang untuk menambah kekuatan yang ada dalam dirinya. Sama halnya dengan JK, ia juga mendobrak pintu kamar mandi dengan sekuat tenaga. Ia berharap Ibu Sumi masih bisa diselamatkan. Dan tidak lama kemudian sisir hias pengantin itu patah menjadi beberapa kepingan. Bersamaan dengan itu, pintu kamar mandi yang awalnya sulit didobrak kini langsung terbuka.
Namun saat dimana JK melihat bagian dalamnya, tubuhnya langsung ambruk. Dia tidak percaya bahwa hal ini akan terjadi. Pak Sumardi segera berlari ke arah kamar mandi, sembari berteriak memanggil-manggil nama JK. Pak Sumardi terkejut saat melihat JK sudah terduduk dan wajahnya benar-benar menampakkan ekspresi rasa takut terhadap apa yang dilihatnya saat itu. JK, Ibu Sumi kemana, nak? JK pun menunjuk ke arah bak kamar mandi. Pak Sumardi melangkah lebih dalam. Hatinya benar-benar sudah merasa tidak enak. Pikirannya kacau balau. Dan saat dimana dirinya berdiri tepat di hadapan kamar mandi, Pak Sumardi langsung meneteskan air matanya secara perlahan. Dia dengan jelas melihat sang istri sudah tenggelam di dalam bak mandi dan menjadi korban terakhir dari ngunduh jiwa. Sumi. JK segera bangkit. Ia kemudian memeluk tubuh Pak Sumardi dengan pelukan yang sangat erat. Pak Sumardi mengucapkan sebuah kalimat perpisahan terhadap istrinya yang sudah meninggal dunia itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. JK mengikuti perkataan Pak Sumardi. Ia mengucapkan kalimat yang sama sebagai bentuk perpisahan terhadap Ibu Sumi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malam itu malam yang sangat dipenuhi kesedihan. Pak Sumardi gagal menyelamatkan istrinya yaitu Ibu Sumi dari jeratan ngunduh jiwa. Perasaan yang sama pun terjadi pada JK. Dirinya merasa kehilangan sosok ibu angkatnya yang telah memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Sementara itu di desa Tejokromo, pagi itu warga desa Tejokromo berkabung. Mereka tidak menyangka akan kehilangan sosok Ibu Sumi yang telah membantu banyak warga setiap kali ada jenazah wanita yang meninggal dunia. Lantunan kalimat tarjih terus didengungkan. Pak Sumardi kini melakukan tugas akhirnya. Ia ingin memandikan jenazah istrinya sebagai bentuk terima kasihnya atas segala perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama. Pak Sumardi benar-benar tidak bisa menahan rasa sedihnya. Air matanya beberapa kali menetes tepat di bagian tangan, pipi, dan kaki sang istri. Hatinya benar-benar rapuh serapuhnya manakala perpisahan terakhirnya adalah dengan cara memandikan jenazah istrinya sendiri. Selesai memandikan, Pak Sumardi mengkafani istrinya lalu menyelesaikan semua tugasnya. Tangis para warga pecah saat jenazah sudah diletakkan di tempat yang sudah disediakan untuk dibacakan bacaan Al-Quran. Serasa sudah selesai, Pak Sumardi pun memintakan jenazah Ibu Sumi dibawa menuju ke pemakaman. Lalu dilakukan proses penguburan. Jenazah pun kemudian dimasukkan ke dalam keranda. Lalu kalimat tarjih benar-benar mengiringi perjalanan Ibu Sumi menuju ke tempat peristirahatan sesungguhnya. Bagi Pak Sumardi, ketulusan cintanya kepada Ibu Sumi tidak akan melahirkan dendam atau apapun. Dia bahkan menerima dengan lapang dada akan sebuah perjalanan yang tidak bisa ia tolak kehadirannya. Kematian bukanlah sebuah akhir dari sebuah perjalanan. Kelak perjalanan selanjutnya tiba, menurunkan rahmatnya dan hujan memberikan salam terakhir untuk Pak Sumardi. Kini setelah jenazah Ibu Sumi dikuburkan, mereka berdua sejenak untuk mengobrol. JK, saat kamu melihat Ibu Sumi meninggal, mengapa kamu menangis? Ibu Sumi itu orang baik. Dia adalah satu-satunya orang yang menenangkanku saat hati dan pikiranku sedang kacau. Syukurlah kalau begitu. Aku sudah menganggap kalian berdua sebagai kedua orang tuaku sendiri. Aku tidak memiliki keluarga lagi. Entah bagaimana aku akan menjalankan hidup dengan tubuh yang terseok-seok ini. Pak Sumardi segera memeluk JK. Dia menyadari jika JK benar-benar haus akan kasih sayang. Kini kau menjadi anakku. Jangan membenci dirimu sendiri, JK.
kelak kebencian itu melahirkan dendam. Bagi mereka berdua, kematian Ibu Sumi adalah kematian yang benar-benar sangat dinanti oleh alam untuk menuju cepat kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Setelah dirasa telah cukup, mereka berdua pun meninggalkan pemakaman. Namun tepat setelah mereka meninggalkan kuburan Ibu Sumi, mereka mendengar sesuatu dari arah belakang. JK segera memeluk tubuh Pak Sumardi. Mereka berdua tahu jika suara itu adalah suara dari Ibu Sumi yang merupakan korban dari ngunduh jiwa itu sendiri. Pak Sumardi meminta kepada JK untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan kuburan tanpa mengikuti arahan dari para sosok ngunduh jiwa itu sendiri. Hingga akhirnya semua yang terikat oleh ngunduh jiwa akan mendapatkan karma sesuai dengan yang dia lakukan semasa hidupnya. Itulah akhir dari sebuah cerita misteri bersambung ngunduh jiwa. Terima kasih untuk restu Wiratmaja, kemudian tim Jimat dan Jimatres-Jimatres yang lain. Sampai jumpa di cerita misteri lainnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.